Semuanya, shalom. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasal yang ke-11. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai dan melanjutkan bahkan membahas mengenai topik ini, mari kita berkumpul dan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas berkat rahmat-Mu Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul bersatu dan ingin membaca bahkan membreakdown sedikit dari firman-Mu Bapak. Dan biarlah Bapak firman-Mu ini dapat kami terapkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pasal yang ke-11. Dan gak kerasa banget ya, setelah aku lama banget gitu, tiba-tiba udah pasal 11 aja nih gitu kan. Dan keren banget, di awal pembahasan dan perikop pertama di pasal ini tuh kita langsung dihadapkan dengan cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, bener adanya kalau pada saat itu Yohanes tuh sedang lagi di penjara gitu loh, dan sedang menanyakan yang ada di ayat ketiga yang berkata, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Wah, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa kalau Tuhan itu kayak Yohanes sama murid-muridnya sudah sadar kalau ini adalah, wah ini kelihatannya adalah Mesias yang dibilang Tuhan. Tapi di sini mereka tuh kayak masih ragu-ragu gitu loh, ini Mesias atau bukan sih. Dan makanya yang dibilang Yesus di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Yesus berkata tentang orang buta yang melihat, tentang orang lumpuh yang berjalan, dan dia juga bisa mentahirkan orang kusta dan sebagainya macam. Itu sudah menjadikan bukti ya kalau Tuhan itu, Mesias itu benar-benar Tuhan, berarti nggak usah nunggu lagi gitu loh. Dan Yesus itu suka banget ya kalau aku bilang sama sifat dan kegigihannya seorang Yohanes gitu. Pada saat murid-muridnya mereka pergi, Yesus tuh secara tidak sengaja tuh kayak terlihat banget kenapa dia tuh suka. That's why diangkat yang di ayat yang ke-7b sampai yang ke-9, Tuhan Yesus tuh bertanya banyak pertanyaan, dan menurutku yang pas dan sesuai dengan kata Yohanes itu yang ada di ayat yang ke-7, di mana Tuhan berkata, "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyahkan kian kemari?" Dan ini terlihat jelas bahwa Yesus suka dengan wataknya Yohanes, karena benar dan kepada reputasinya juga kan, kalau Yohanes itu juga seorang pengkhotbah yang juga membaptis ribuan orang gitu kan, yang nggak mau berkompromi, nggak mau kayak nggak percaya 100% gitu loh. Dia percaya 100% sama keyakinannya dia, dan Yohanes memberitakan tentang kebenaran Allah tanpa takut sama orang lain, dan nggak pernah nyerah sama pendapatnya orang. Kalau dia punya pendapat yang berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan dia akan 100% mencoba untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Dosa Herodes itu kalau kalian tahu diabaikan gitu loh sama pemuka-pemuka orang Yahudi, karena mereka bilang tuh kayak ini raja, wah ini kayak bahaya gitu kan. Tapi di sini Yohanes tuh menyebutkan dan menunjukkan kesetiaannya yang sangat penuh gitu kepada Tuhan dan firman-Nya. Yohanes itu berpihak sama Allah dan melawan dosa sekalipun ya harus kehilangan nyawanya gitu loh. Kalau di akhirnya 4 Matius ini ya ada ceritanya gitu. Yuk teman-teman, kita menjadi orang yang seperti Yohanes gitu, yang mau terus setia, yang mau terus membela apa yang menjadi keyakinannya, walaupun sering diabaikan oleh teman dan diabaikan oleh orang, bahkan dihiraukan gitu loh. Dan di ayat yang ke-11 juga terlihat jelas kalau memang Yohanes itu bukanlah orang yang besar, melainkan orang yang biasa saja gitu loh. Bayangkan seorang Yohanes yang bisa berdiri teguh dengan kemampuannya, dengan apa yang menjadi keyakinannya, walaupun dia orang biasa. Kalau kalian lihat, Yohanes itu kan bukan seorang MK, dia bukan Mahkamah Konstitusi, dia bukan Mahkamah Agung, tapi dia itu bisa menyampaikan pendapatnya itu dengan gila, dengan tegas, dengan sesuai apa yang menjadi keyakinannya dia. Dan menurutku kalau Yohanes bisa seperti itu, kita itu juga harus bisa kayak gitu juga. Bayangkan seorang Yohanes yang bukan punya apa-apa, yang cuman seorang manusia biasa pada zaman itu. Di perjanjian baru dia tuh tetap bisa percaya dan pokoknya enggak itu salah, ngomong di depan langsung. Apalagi kita yang hidup setelah Tuhan Yesus naik dan maka perjanjian baru juga sudah terbit, kita juga harusnya tuh lebih bisa dan lebih harus kayak lebih tinggi, maksudnya lebih wah daripada Yohanes, karena kita tinggal di zaman yang berbeda. Dan pasti apalagi di negara Indonesia kan semua pendapat itu dibolehkan. Kita itu enggak, kalau kita berpendapat itu diterima sama pemerintah gitu loh teman-teman. Dan dikarenakan juga di dalam perjanjian baru tuh ya, kalau yang kita lihat-lihat itu kayak di Matius 8 sama Matius 9 itu juga menceritakan mengenai mujizat-mujizat Allah. Jadi menurutku kita tuh wajib kayak gitu, karena kita juga sering banget kan menyaksikan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus. Jadi
kalau kita ngerti ya kalau Tuhan tuh endingnya tuh bakalan nyelamatin kita semua, ya ayo kita sama-sama bareng. Yohanes juga nggak pernah menyangka kok kalau itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Yohanes juga melakukan itu sesuai dengan keyakinannya kok, walaupun dia nggak ngelihat kalau Tuhan Yesus tuh akhirnya bakalan mati di kayu salib dan sebagainya macam. Tapi memang Tuhan Yesus juga pernah bilang di ayat berapa itu bahwa dia tuh akan meninggalkan para murid-muridnya gitu loh, dan mereka akan menjadi saksinya Yesus gitu. Jadi ya teman-teman, kita tuh harus bisa menjadi lebih peka, kita tuh harus bisa membela apa yang salah dan tidak adil gitu loh. Masa kita kalah sama Yohanes? Ayo dong. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-19 di mana Tuhan Yesus menyinggung mengenai pelahap dan peminum. Saya jadi tertarik ya jujur untuk membahas ayat ini tuh lebih jauh. Oke, kita coba baca saja ya teman-teman di ayat yang ke-19. Aku bacakan untuk kalian semua. Beginilah firman Tuhan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan seorang peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, gitu teman-teman. Kebayang nggak sih teman-teman dengan membaca hal yang kayak gini doang? Aku kayak ngerasa kayak mana ya, kayak ini nampar juga sih, soalnya aku tuh dulu ya jujur sering banget kayak menghujat orang, merendahkan orang karena perlakuannya dia gitu loh. Kayak wah ini orangnya peminum, wah ini orangnya jahat, berarti nggak boleh nih aku temenan sama dia, wah kayaknya aku harus jauhan sama dia. Karena di ayat ini Tuhan tuh Yesus bilang hikmatnya itu akan dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi ya teman-teman, kita belajar untuk tidak menghakimi, untuk tidak menolak dan membicarakan orang yang buruk seperti itu. Karena Tuhan tuh sebenarnya sedang bekerja dalam diri orang itu teman-teman. Dia sedang bekerja dan itu belum waktunya. Tunggu waktunya Tuhan, tunggu kairosnya Tuhan. Dia akan segera membangkitkan dan segera memenangkan kita dan mencari anaknya kembali itu teman-teman. Jadi yuk kita belajar untuk tidak mencemooh, tidak menjelekkan orang, dan lebih mendoakan mereka yang terbaik, supaya apa yang dirancangkan sama Tuhan, supaya apa yang dimau kerjakan sama Tuhan itu terjadi benar-benar sama hidup mereka. Gitu sih teman-teman. Oke, yang terakhir aku mau membahas mengenai satu ayat yang sudah nggak asing gitu loh, yang mungkin kalian juga sudah ngerti gitu, yaitu ayat yang ke-28. Dan yang berbunyi gini loh, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, kayak sering banget gitu loh jadi ayat emas ini kalau kalian lihat ya. Biasanya kalau orang-orang lihat sekitar dan sekilas tuh kayak kita kayak jadi peneguhan banget gitu ya untuk menyerahkan semuanya ke Tuhan dan berserah aja gitu 100% dan beriman mengenai apa yang terjadi ke depannya gitu loh teman-teman. Yes, bener banget sebenarnya itu yang tadi dibilang itu. Dan sebenarnya di sini tuh Tuhan Yesus ingin lebih lagi mengundang kita untuk mengundang kita yang letih lesu, yang punya pergumulan, yang punya permasalahan, yang punya beban berat, itu buat datang ke Dia. Jadi kita tuh buat datang ke Dia dan datang ke Tuhan Yesus itu ya dengan maksud untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi hamba Tuhan, seperti menaati apa yang Dia mau dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar nyerahkan semua, sekedar pasrah, sekedar beriman, tapi Dia juga bilang, kamu kalau ku undang, kamu ya jadi pengikutku yang setia, kamu jadilah hambaku. Jangan hanya kamu berserah saja, jangan menikmati berkat saja, gitu loh teman-teman. Kalau kita tuh kayak Tuhan itu akan membebaskan kita tuh pasti dari segala beban dan segala kecapean kita dan segala sesuatu yang mungkin kita rasa itu wah susah banget gitu, berat banget gitu. Dan segala sesuatu itu teman-teman dapat kita tanggung, dapat kita jalani itu karena kasih karunia-Nya teman-teman. Jadi jangan bilang dalam hidup kita segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang dapat kita selesaikan itu karena hasil kita sendiri. Sebenarnya itu karena ada rancangan, ada tangannya Tuhan yang ada di permasalahan itu. Jadi teman-teman, aku mau ngajak kalian semua untuk menaruh semuanya ke Tuhan, karena itu Tuhan bilang, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ayo datang sama aku ini loh tempat kamu curhat, tempat kamu ini itu, yuk datang sama aku. Oke, maka dari itu teman-teman, yuk intinya itu kita harus bisa bertindak seperti Yohanes gitu, yang adil, yang sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Kalau dia bilang itu salah, ya dia bilang itu salah, dan dia akan membela yang benar. Dan dia tuh juga bertindak seperti apa ya, bertindak seperti layaknya hamba dan pengikutnya yang sejati. Jadi jangan jadi pengikut Kristen itu pengikut Kristus tuh yang setengah-setengah gitu loh. Ayo kita belajar untuk menjadi setia, kita belajar menjadi kokoh lagi imannya. Kita harus belajar yang benar-benar truly kayak Yohanes. Kalau kalian tahu, Yohanes salah satu pengikut Kristus yang benar-benar dikasihi sama Yesus. Dan thank you teman-teman buat kalian yang sudah nonton.
Tuhan Yesus memberkati dan salam ora et labora seperti biasa, yaitu berusaha dan berdoa. Thank you.